Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 6 ayat 11 sampai 16. Surat ini termasuk surat-surat pastoral, ditulis untuk memberi nasihat dan semangat kepada para pemimpin jemaat, khususnya Timotius yang memimpin komunitas di Efesus. Sebagian ahli menilai surat ini ditulis setelah masa Paulus oleh muridnya untuk melanjutkan semangat pengajaran Rasul. Isinya menekankan ajaran sehat, kehidupan yang saleh, dan tata laksana jemaat. Surat 1 Timotius ditulis dalam konteks gereja perdana yang sedang menghadapi krisis ajaran dan kepemimpinan. Dalam perikop ini, penulis menasihati dan menyemangati Timotius dan semua pelayan gereja agar tidak jatuh dalam keserakahan tetapi mengejar kebajikan. Ayat 11, Timotius disebut manusia Allah, gelar yang dalam perjanjian lama dipakai untuk nabi-nabi. Ia diajak menjauh dari cinta uang dan mengejar keadilan, ibadah, iman, kasih, ketekunan, dan kelembutan hati. Ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman dipandang sebagai sebuah perjuangan, bukan sekedar ide. Timotius disemangati dan diingatkan untuk berjuang sampai akhir, setia pada panggilan yang sudah diikrarkan di hadapan banyak saksi. Ayat 13-14, Timotius disumpah dalam nama Allah yang memberi hidup dan Kristus yang memberi teladan ketaatan saat bersaksi di hadapan Pontius Pilatus. Ia diminta memelihara perintah itu sampai kedatangan Kristus kembali. Ayat 15-16. Perikop ditutup dengan sebuah doksologi yang indah, ucapan atau madah pujian singkat kepada Allah. Allah dipuji sebagai penguasa satu-satunya, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Bacaan ini selaras dengan bacaan pertama, yaitu bacaan dari Amos. Jika Amos menegur ketidakadilan sosial, maka 1 Timotius memberi arah positif, hidup benar, memegang iman, dan setia sampai Tuhan datang. Gereja ingin mengingatkan bahwa menghadapi dunia yang penuh godaan, umat harus berjuang dalam iman, tidak menyerah pada keserakahan atau kompromi moral. Bacaan ini mengajak kita semua, bukan hanya iman atau pelayan gereja, untuk ikut masuk dalam pertandingan iman. Hidup Kristiani menuntut perjuangan, kadang melelahkan, tapi janji Allah pasti. Kristus akan datang kembali membawa kemenangan bagi mereka yang setia. Kita dipanggil untuk meneladani kelembutan dan ketekunan agar dunia melihat iman kita bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat cara kita hidup. Catatan untuk lektor. Bacakan bagian awal, ayat 11-12. Awali sapaan dengan hangat dan jelas. Lalu di ayat 12, berikan nada penuh semangat, seperti memberi motivasi atau dorongan. Namun, harus natural, jangan terlalu jomplang atau terlihat tidak seimbang. Bagian ayat 13-14 dibaca dengan nada khidmat, seolah sedang mengambil sumpah di hadapan Allah. Ayat 15-16, doksologi, bawakan dengan nada penuh kekaguman dan kemuliaan, mengajak umat ikut memuji Allah yang agung. Tekankan kata-kata kunci, bertandinglah, peganglah hidup yang kekal, peliharalah perintah ini, Raja di atas segala raja.
Dan yang terakhir, karena harus menghadirkan emosi yang variatif, coba cara saya ini. Tutup matamu, lalu dengarkan contoh bacaan ini sebentar lagi. Biarkan jangan cuma telingamu yang mendengarkan, namun juga hatimu. Rasakan emosi yang terkandung di dalam bacaan tersebut dari awal sampai akhir. Bayangkan kamu yang sedang menerima surat itu. Sekian. Selamat bertugas sahabat-sahabat lektorku. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan. Berkah dalam. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Untuk itulah engkau mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Aku memperingatkan engkau, taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.